Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banyumas TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bertemu dengan saya Arum Irani dalam program Sorot seputar obrolan rakyat objek topik terkini. Dan pada malam hari ini saya sudah menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa sekali. Ini ada Bapak Subagio SPD MSI, beliau sebagai Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Banyumas. Selamat malam Pak Bagio nih, biasanya kayaknya dipanggilnya ya. Benar. Selamat malam Mbak Arum. Oke, Pak Bagio bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Suasana hujan-hujan ya. Ini Kabupaten Banyumas memang suasananya lagi sendu-sendu gimana gitu ya Pak ya. Oke, baik, sebelumnya mungkin bisa sapa pemirsa Banyumas TV terlebih dahulu, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian, pemirsa Banyumas TV. Selamat bergabung dengan kita untuk bincang-bincang seputar Kabupaten Banyumas ya. Oke. Dan semoga semuanya dalam keadaan sehat. Oke, baik. Nah, sebenarnya tema kita pada hari ini nih, pada malam hari ini terkait tentang saya penasaran nih peran dari Komisi 2 DPRD Kabupaten Banyumas ini seperti apa gitu. Karena kan mungkin ini suatu untuk memperjuangkan juga ya kepentingan rakyat Ya, gitu. betul. Namun sebelum itu Bapak dari DPRD sendiri itu tugasnya memang umumnya itu apa saja nih Pak? Baik Mbak Arum. Pemirsa, saya pikir kalau bicara tentang lembaga perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas, mungkin sebagian besar masyarakat sudah familiar karena DPRD adalah merupakan bagian dari sistem pemerintahan di Republik kita ini, dan DPR adalah lembaga perwakilan dari rakyat yang mempunyai tugas untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan rakyat terkait dengan pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di negeri kita. Jadi kalau secara teori memang ada 3 fungsi dari lembaga perwakilan rakyat. Tapi mungkin ini nanti saja ya, misalnya nanti biar Mbak Arum ada pekerjaan tanya-tanya. Oh gitu. Iya, biar nggak disepil-sepil di awal semua ya Pak. Oke, baik. Nah, pemirsa Banyumas TV, untuk tayangan ini juga bisa Anda saksikan ya di media sosial kami, ada di Instagram kami di Banyumas_televisi, juga bisa Anda saksikan di website kami di www.banyumastv.com. Oke, kita lanjut lagi nih karena tadi kan sudah disampaikan sedikit ya. Nah, untuk lebih spesifikasinya lagi mungkin terkait tentang Komisi 2 DPRD-nya sendiri. Nah, itu lebih difokuskan tugasnya tuh di apa gitu, Pak? Oh ya, terima kasih. Jadi Dewan itu punya alat kelengkapan. Ada salah satunya adalah komisi. Komisi ini pengelompokan tugas yang diberikan oleh lembaga di mana terdiri dari unsur perwakilan fraksi-fraksi yang membahas khusus tugas-tugas tertentu yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kalau Komisi 2 ini lebih kepada ngurusin masalah pembangunan. Jadi aspirasi pembangunan masyarakat disampaikan melalui Dewan, bisa melalui Komisi 2, tetapi sekaligus tadi ketika kita bicara fungsi Dewan itu sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah fungsi budgeting. Fungsi budgeting itu kita bicara tentang penganggaran. Jadi kalau Komisi 2 bagaimana? Ya bicara anggaran kebutuhan untuk pembangunan di Kabupaten Banyumas. Infrastrukturnya bagaimana, jalan, jembatan, irigasinya, PLN-nya, listrik artinya penerangan, air, sanitasi lingkungan dan sebagainya. Termasuk perhubungannya, transportasi di Kabupaten Banyumas. Ini semua menjadi tugas Komisi 2 untuk apa? Melakukan penganggaran di fungsi budgeting itu tadi. Kemudian fungsi yang kedua kita itu fungsi controlling. Jadi melakukan pengawasan terhadap apa? Terhadap kinerja dari rekan-rekan eksekutif dalam menjalankan peraturan daerah yang ada. Jadi setiap penyelenggaraan itu harus didasarkan pada alas hukum, yaitu peraturan daerah. Bupati dengan jajarannya melaksanakan itu. Nah, kemudian kita yang melakukan pengawasan. Jadi pertama tadi budgeting, kemudian yang kedua controlling, yang ketiga kita tugasnya adalah sebagai legislator. Artinya sebagai yang menyusun
peraturan daerah bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Banyumas. Oke, baik. Ya, terkait hal tersebut ya Pak, dalam sektor apa saja mungkin tadi kan ada pembangunan seperti itu ya. Nah, untuk pertanian sendiri itu termasuk juga ya Pak ya? Mbak. Jadi ruang lingkup yang menjadi mitra Komisi 2 itu yang pertama adalah Dinas Pekerjaan Umum atau DPU. Kalau DPU ini melingkupi infrastruktur jalan, jembatan, kemudian irigasi, kemudian bangunan gedung milik pemerintah. Jadi mulai dari perencanaan, kemudian tata kelola sampai pada pembangunannya itu dilakukan oleh Dinas PU. Termasuk pengendalian gedung. Jadi kalau misalnya satu gedung itu dikatakan layak fungsi, maka dari Dinas PU lah yang akan mengeluarkan sertifikat layak fungsi atau SLF sebelum digunakan. Sehingga jaminan tentang kualitas bangunan gedung milik pemerintah ini yang memberikan jaminan itu PU. Gitu. Rekomendasi teknisnya dari sana. Baik. PU. Kemudian ada lagi Dinas Perkim, Perumahan dan Pemukiman. Ini bicara tentang apa? Di situ ada sanitasi lingkungan, kemudian lingkungan kumuh, kota, perkotaan. Ini yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan adalah dari Dinas Permukiman. Dinas Permukiman, Kemudian tentang rumah tidak layak huni, ya di Kabupaten Banyumas kan tidak semua rumahnya kayak rumahnya Mbak Arum. Rumah saya seperti apa Pak? Bagus ya. Ya amin ya. Mereka yang kurang beruntung itu ada program yang namanya dari pemerintah ini program RTLH. Rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Ini macam-macam sumber pendanaannya. Ada yang dari pemerintah daerah APBD, ada yang dari pemerintah pusat, ada yang dari bantuan gubernur. Jadi macam-macam. Baik. Nah, tadi berkaitan dengan bantuan RTLH ya Pak ya. Sampai saat ini khususnya di Kabupaten Banyumas sudah mungkin berapa persennya sih yang memang sudah dilakukan dari pihak terkait gitu atas bantuan tersebut? Ya. Jadi setiap tahun itu ada program pembangunan unit RTLH yang terbagi dari pembiayaan kabupaten, provinsi maupun dari nasional. Nah, ini ribuan Mbak setiap tahun. Ribuan ya, nanti secara teknis dari dinas, karena data itu miliknya Dinas Perkim sana. Tapi kalau kita melihat dari sisi apakah regulasi ini sudah mengcover tentang itu gitu. Jadi kita tidak melihat atau mengawasi bangunannya, tetapi mengawasi bagaimana instansi itu menjalankan kebijakan sesuai dengan peraturan daerah. Jadi ini yang barangkali mungkin sebagian orang ada yang keliru. Kenapa sih Dewan tidak turun melihat ini? Gitu. Kita tidak punya kompetensi kalau untuk bicara teknis bangunan. Kita punya lembaga yang bisa kita mintai tolong kalau misalnya ini kualitas bangunan ini seperti apa kalau itu terjadi masalah. Tapi secara umum yang kita lakukan adalah melakukan pengawasan apakah kebijakan rumah tidak layak huni di Kabupaten Banyumas sudah diselenggarakan dengan baik. Sudah, dan kategorinya. Nah, kita bagaimana melihat keberhasilan itu? Kita bisa cek melalui nanti rapat koordinasi dengan Dinperkim. Di sisi lain kita juga bisa menggunakan lembaga yang namanya Bapeda Litbang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan di Kabupaten Banyumas. Itu di sana punya indikator kinerja utama atau IKU dari pemerintah Kabupaten Banyumas. Salah satunya adalah tentang bagaimana infrastrukturnya tercapai berapa persen dan sebagainya, itu ada di situ. Jadi kalau bicara tentang rumah tidak layak huni di Kabupaten Banyumas sudah dilaksanakan dengan baik. Setiap tahunnya lebih dari 2.000 unit. 2.000 unit ya. Itu gebrakan yang luar biasa juga ya Pak ya. Setiap tahunnya itu lebih dari 2.000 unit ya. Baik, semoga nanti semakin kesini semakin banyak ya Pak. Walaupun begini Mbak, kalau bicara tentang ini pendudukan terus bertumbuh kan. Terus rumah tangga baru, rumah hunian baru, rumah tidak layak huninya itu banyak sekali. Betul banget. Kalau dikejar mungkin angkanya bisa
puluhan tahun baru bisa selesai. Gitu. Jadi kalau masa jabatan seorang bupati untuk menyelesaikan RTL ini tidak mungkin. Tidak, karena sebentar lagi ini ya selesai ya Pak ya. Jumlahnya terlalu banyak. Kemudian ya paling tidak pemerintah daerah itu sudah mengusahakan untuk selalu terus mengurangi dan progresif ke depan. Gitu. Baik. Baik Pak Bagio, nanti kita akan kembali lagi ya Pak Bagio ya. Dan pemirsa Banyumas TV jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi usai jeda pariwara berikut. Baik pemirsa, kembali lagi dalam program Sorot malam hari ini. Tentunya masih bersama narasumber yang luar biasa sekali. Lanjut lagi nih langsung ke Pak Bagio ya Pak Bagio. Sebagai Komisi 2 DPRD Kabupaten Banyumas gitu. Pak Bagio, tadi kan sudah disampaikan juga ya terkait gebrakan-gebrakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah begitu. Nah terkait RTLH sendiri tadi yang mungkin setiap tahunnya itu mencapai 2.000 lebih ya Pak ya. Apakah misalkan orang yang ingin mendapatkan bantuan RTLH tersebut untuk pengajuannya itu seperti apa atau memang ada dari tim sendiri yang mensurvei khususnya di Kabupaten Banyumas gitu? Jadi itu kan harus terpadu antara dinas sosial kemudian dengan dinas perkim karena ini menyangkut kesejahteraan masyarakat, tingkat kesejahteraan masyarakat. Nah, mereka yang mendapatkan itu yang sudah terdaftar dalam DTKS, daftar terpadu kesejahteraan sosial. Ini dinas sosial yang melakukan melakukan verifikasi dan monitoring tentang kondisinya masyarakat. Kan ada yang sekarang beruntung, besok kurang beruntung, kan gitu. Ada yang tadinya kurang beruntung, sekarang sudah menjadi beruntung, penghasilannya lebih gitu, menjadi dari prasejahtera menjadi sejahtera, bisa bolak-balik begitu. Jadi roda berputar ya Pak. Makanya data itu diupdate Mbak, diupdate terus. Gitu. Nah, mereka yang ada dalam daftar DTKS, daftar terpadu kesejahteraan sosial itu, walaupun tidak meminta, ini kewajiban pemerintah untuk mendata dan menurunkan program itu supaya pengentasan dari prasejahtera menjadi sejahtera bisa dilaksanakan. Intinya itu Mbak. Jadi bisa pengusulan dari pemerintah desa, diajukan dalam satu desa ini ada berapa, kemudian nanti kita bawa usulan itu melalui kecamatan, kabupaten. Setelah di kabupaten nanti kita kalkulasi berapa kebutuhannya untuk 1 tahun ini, 1 tahun anggaran. Nah kemudian pasti tidak tercover semua, maka nanti dibikin skala prioritas. Gitu. Rumah yang mau roboh dulu, gitu iya, kan? Betul, ada loh Mbak. Jadi itu kenyataannya yang paling memprihatinkan karena sudah benar-benar tidak layak huni ya Pak ya. Itu perlu perhatian khusus tentunya ya. Baik. Nah dari beberapa sektor tersebut ya Pak, yang paling besar gitu yang menyumbangkan untuk APBD sendiri itu dari sektor apa sih Pak? Gini, kalau APBD kita itu ini bukan hanya di Banyumas saja, di hampir seluruh kabupaten kota se-Indonesia itu 74% kurang lebih itu masih tergantung sama pusat Mbak APBD-nya. Jadi pendapatan terbesar masih berupa transfer dari pusat gitu untuk pembayaran gaji, kemudian untuk pembangunan itu masih sebagian besar berasal dari sana. Ya kita tahulah Kabupaten Banyumas yang relatif cukup bagus ya dibanding dengan kabupaten-kabupaten lain di Indonesia gitu. Kita PAD-nya baru sekitar 870 miliar. Nah, kemudian APBD kita ada di 3,6 miliar gitu. Jadi 3,6 triliun maaf, 3,6 triliun. Jadi kondisi yang seperti ini masih harus kita bisa mawas diri ya bahwa kemampuan daerah di Indonesia itu rata-rata masih kecil dan tergantung sama pusat. Gitu. Nah, oleh karena itu, maka ada program-program pilihan di kabupaten itu. Kayak misalnya pertanian, peternakan di kabupaten sini. Kalau Cilacap mungkin di sana ada perikanan. Betul. Ya, karena punya laut gitu kan. Ya, atau mungkin perikanan dan pelayaran mungkin bisa saja. Tapi kalau kita tidak ada, maka kita memilih program pilihannya salah satunya adalah pertanian, peternakan. Dimaksudkan kalau itu dioptimalkan, didanai oleh daerah, program pilihan itu bukan berarti program yang tidak penting gitu. Justru pilihan kita itulah yang nantinya akan bisa menopang
kemandirian daerah, intinya itu. Oke, baik. Jadi kita melihat terlebih dahulu bagaimana sih kondisi di suatu daerah gitu ya Pak ya, untuk meningkatkan hal tadi ya Pak ya. Oke, baik. Nah kemudian sampai saat ini nih Pak, peningkatan pembangunan sendiri di Kabupaten Banyumas itu seperti apa gitu? Apalagi kan waktu itu sempat kita dilanda pandemi gitu. Jadi gini Mbak, bicara tentang pembangunan kita menyeluruh ya. Kalau kita bicara dari sisi infrastrukturnya saja, tentu di Kabupaten Banyumas alhamdulillah pada posisi cukup bagus. Artinya kita harus melihat dari indikator kinerja utamanya itu di sektor infrastruktur kita pada capaian yang lumayan. Artinya walaupun nanti akhir penilaian ini adalah tahun 2023, yaitu RPJMD-nya Bupati yang sekarang, Mas Husein itu. Jadi kita harus melihat secara keseluruhan bagaimana pembangunan di Kabupaten Banyumas. Kalau di keadaan sekarang, kita lagi giat-giatnya untuk membangun destinasi wisata sehingga menjadi sumber pendapatan yang diandalkan. Oh gitu. Jadi di Kabupaten Banyumas kita berani mengambil pinjaman dari PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional, sebanyak 190 miliar, dan ini sudah digunakan untuk membangun, salah satunya adalah di Jalan Soekarno itu, Menara Pandang, kemudian Mas Kemambang sini, kemudian ada juga di Indraprana 1, 2, dan Bukit Bintang di Baturaden. Jadi di sana ada semacam Menara Pandang juga, alam, dan ini yang akan kita arahkan untuk ke depan itu sumber pendapatan bisa didongkrak oleh sektor pariwisata. Oke, baik. Ini untuk Menara Pandang juga saat ini ya Pak ya, sedang boomingnya dan menjadi ikonik sendiri ya di Kabupaten Banyumas. Apalagi lokasinya ini sangat strategis ya Pak ya, di tengah kota gitu ya. Sering sekali mungkin diadakan acara-acara juga sekarang terpusat di situ ya. Betul, ya. Oke, baik. Barangkali bisa dipromosikan juga. Siapa tahu pemirsa mau berkunjung ke Purwokerto, ya kan? Kita ada destinasi wisata di pusat kota ini. Betul sekali. Menara Pandang, Madang Maning Park. Jadi kalau habis naik ke puncak itu 124 meter tingginya itu Mbak. Ya, menaranya. Nah, kalau dari sana turun sama pasangannya mungkin atau keluarga sebelahnya juga ada Madang Maning Park. Jadi memang sudah langsung lokasinya strategis banget ya. Sudah di tengah kota, kita melihat pemandangan kota Purwokerto, ketika capek langsung saja. Dan satu hal yang unggul di situ harus saya sampaikan, bahwa infrastruktur baik itu telekomunikasi, kemudian listrik, itu sudah ditanam di bawah tanah. Dilewatkan gorong-gorong khusus. Jadi di situ tidak ada kabel melintang, fiber optik ataupun apa yang melintang di atas. Karena itu juga berbahaya juga ya Pak ya, apalagi ketika seperti saat ini nih musim penghujan apalagi. Jadi harus lebih ekstra mungkin kalau gitu ya. Betul. Jadi ini tren kalau kota maju itu Mbak kan bisa lah nanti searching di luar negeri seperti apa kota yang menjadi idaman penghuninya. Itu pasti tertata rapi, di atas tidak ada melintang kabel-kabel. Kalau kita secara keseluruhan di Banyumas memang belum tertata semua. Ini tahap demi tahap. Kita mulai dari lokasi baru Jalan Soekarno itu dengan semuanya ditanam sehingga di atas sudah tidak ada halangan untuk gangguan estetika lah intinya. Perkabelan kalau kata orang Jawanya. Fiber optik dan sebagainya. Baik. Nah, untuk saat ini ya Pak ya, dan sebelumnya nih yang mungkin pandeminya itu selama 2 tahun itu kan sangat-sangat semuanya terkena dampaknya gitu. Nah, ada perbedaan sendiri nggak sih Pak dari sisi pembangunan gitu di Kabupaten Banyumas gitu? Jadi dengan kejadian pandemi kemarin kan sumber pendanaan kita terserap beberapa kali refocusing untuk kegiatan kesehatan. Karena itu memang prioritas ya. Orang nggak mungkin membangun kalau kondisinya tidak sehat kan gitu. Sehingga arahnya ke sana, diprioritaskan ke sana. Tapi di sisi lain ya ada musibah, ada berkah juga untuk Kabupaten Banyumas. Karena pendapatan dari RSUD yang merupakan BLUD-nya Banyumas, Badan Layanan Umum Daerah, kita itu bisa surplus lebih dari 200 miliar.
Jadi PAD kita dari BLUD sekitar 400 totalnya gitu, 400 miliar. Ini kan sesuatu yang akhirnya ya di kekurangan ada penambahan gitu. Walaupun itu tetap dikembalikan untuk pelayanan kesehatan masyarakat sebagai yang prioritas. Nah, bagaimana strategi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banyumas? Kita membuat skala prioritas. Itu tadi kalau kita kan kalau bicara mitra komisi kita tadi saya sebutkan ada PU, ada Dinperkim, ada Dinhub, Dinas Perhubungan, kemudian ada Dinas Peternakan dan Perikanan, ada Dinas Pertanian, kemudian Bapeda juga mitra kita, Dalbang juga mitra kita gitu. Jadi semua supaya membuat program prioritas yang ada unsur bisa menjadi pendapatan untuk daerah. Gitu. Baik. Baik. Nanti kita akan lanjut lagi ya, Pak Bagio. Ya, pemirsa Banyumas TV, jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah iklan berikut. Baik pemirsa, kembali lagi dalam program Sorot Malam hari ini, tentunya masih di Banyumas Televisi bersama dengan Pak Bagio ini. Ya, Pak Bagio masih semangat ya Pak ya. Insya Allah ya Mbak, Insya untuk masyarakat lah ya. Baik, tentunya masyarakat Kabupaten Banyumas ya mungkin yang nanti ingin menyaksikan tayangan ini juga Anda bisa di website kami atau juga di media sosial kami, begitu. Pak Bagio, ini terkait pembangunan di Kabupaten Banyumas ini untuk terus mendorong pembangunan di Kabupaten Banyumas supaya tetap stabil gitu. Ini upaya apa sih yang dilakukan? Ya, jadi pembangunan di Kabupaten Banyumas itu melibatkan semua potensi sumber daya yang ada, kita optimalkan. Nah, terkait dengan tugas kami di Komisi 2, kami juga mendorong teman-teman yang terkait dengan penyusunan Raperda. Kayak misalnya yang terakhir kemarin itu Raperda tentang menara, Mbak. Raperda menara perubahan, karena kita tahu Undang-Undang Cipta Kerja ini mengamanatkan penyederhanaan peraturan. Nah, penyederhanaan peraturan ini berimbas pada adanya perubahan-perubahan istilah, kayak misalnya dulu IMB, izin mendirikan bangunan, sekarang menjadi PBG, persetujuan bangunan. Nah, bangunan gedung. Nah, ini punya implikasi yang luas. Jadi setiap yang ada istilah IMB harus dirubah menjadi PBG. Dalam peraturan daerah kan begitu. Nah, kemudian mereka dinas-dinas ini membuat raperda baru, diajukan kepada kita bahas. Nah, kemudian kita membidik juga mana yang menjadi potensi pendapatan. Kayak menara ini kan terkait dengan infrastruktur pasif dari telekomunikasi. Nah, kalau di kabupaten lain, kayak misalnya kemarin kita berkunjung ke Semarang, kemudian ke Jogja, itu kita melakukan studi komparasi di sana. Ternyata infrastruktur pasif telekomunikasi ini sudah menjadi objek retribusi dari tahun 2019. Nah, sementara di Kabupaten Banyumas masih belum, Mbak. Jadi orang kalau masang fiber optik di sini, izin, setelah itu udah panjangnya bisa mencapai 201 km. Wah, cukup panjang kan? Iya. 201 km. Coba bayangin. Artinya kalau ini dikenai retribusi kayak di tempat lain per meternya 4.000. Kan sudah hampir 1 miliar kan? Gitu loh. Nah, yang seperti inilah yang kita akhirnya kemarin ketika maju perubahan hanya istilah saja, kita minta, oke, kita bahas bagaimana menara ini bisa menjadi objek pendapatan baru. Kebetulan Kabupaten Banyumas juga atas amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja itu, di mana retribusi dan pajak itu akan dibuat perda yang terpadu gitu antara pajak dan retribusi, sehingga perda tentang menara ini menjadi dasar untuk penetapan di retribusinya gitu. Dan alhamdulillah sudah berhasil kita selesaikan kemarin. Baik. Gitu. Nah, selain itu Pak, agenda atau program kerja yang mungkin akan dilakukan mungkin berapa tahun ke depan gitu, tadi kan sudah membangun menara pandang gitu ya. Untuk membangkitkan perekonomian di Kabupaten Banyumas ini ada agenda apa lagi nih Pak? Salah satu yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Mbak. Ini
terkait dengan pelayanan transportasi massal ya. Oh iya, baik-baik. Itu Banyumas sudah meluncurkan yang namanya Trans Banyumas. Trans Banyumas. Ini ada 3 koridor, yaitu Bulu Pitu dalam kota, kemudian Patik Raja sampai Baturaden, dan Aji Barang sampai Purwokerto sini. Dan Trans Banyumas ini tadinya tidak ditarik bayaran ya, tiket nggak ada, sama gratis untuk masyarakat. Tapi per bulan Oktober ini sudah ditarik, tapi murah sekali Mbak, cuma 4.000. Wah, ya. Murah banget ya. Ya. Dan cara pembayarannya juga tidak tunai, tapi cashless. Ya, sekarang masyarakat sudah diajarin supaya lebih mudah. Lebih mudah. Kemudian juga mengurangi kebocoran, iya kan? Kalau cashless kan langsung masuk ke kas. Benar, benar. Langsung datanya real ya, gitu ya Pak ya. Kemudian dari tahun 2020-an itu juga sudah ada layanan bis gratis. Jadi untuk di daerah Soma Gede sana Komawi itu ada 2 bis yang untuk anak-anak sekolah. Kemudian ada juga ELP di sana yang juga untuk anak-anak sekolah gitu. Oke, baik. Namun untuk ini adanya Trans Banyumas gitu ya di Kabupaten Banyumas ini tentunya ini launchingnya itu kan dari bulan Desember tahun lalu ya Pak ya, kalau tidak salah itu. Dan sampai bulan Oktober ini berarti kan 10 bulan ya kita digratiskan menggunakan transportasi umum Trans Banyumas ya, itu juga sangat membantu banget sebenarnya Pak. Jadi mungkin ini buat pemirsa Banyumas TV dan masyarakat Kabupaten Banyumas yang kaget mungkin nanti kok sudah bayar. Tidak perlu kaget ya, karena ini juga untuk keberlangsungan juga supaya transportasi tersebut juga bisa berjalan terus ya Pak ya. Jadi untuk diketahui bahwa selama kurang lebih 1 tahun itu memang masih ditopang langsung oleh Kementerian Perhubungan. Oh iya, baik. Jadi ini berupa bantuan kendaraan, armadanya, kemudian ini kan kita membeli layanan Mbak, makanya disebut by the service kan. Artinya begini, pelayanannya itu harus prima kepada penumpang. Kemudian hitungan prestasinya itu adalah dari ketepatan waktu, kedisiplinan para awak pengendaraan itu. Artinya kayak misalnya sopir itu nggak boleh ngantuk. Jadi di situ dipasang juga CCTV Mbak. Jadi dikontak langsung dari call centernya juga bisa gitu. Kalau misalnya terjadi eksiden di jalan juga segera langsung ada bantuan karena terkontrol betul. Di menit keberapa harus ada di mana. Kemudian penumpangnya tidak boleh lebih. Kemudian lantai mobil itu harus bersih, tidak boleh ada sampah. Karena itu nanti kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran akan dikurangi senilai kalau nggak salah 5 km gitu. Nah 5 km ini ada angka rupiahnya. Gitu. Jadi makin disiplin maka bayarannya makin penuh. Tapi kalau kurang disiplin maka berkurang gitu. Jadi itu juga salah satu upaya ya mungkin untuk menarik gitu ya supaya kita lebih disiplin. Karena kadang orang misalkan tidak ada timbal baliknya mungkin mereka kurang biasanya rasa tanggung jawabnya itu kurang ya Pak ya. Betul Mbak. Jadi sekaligus mengedukasi masyarakat di mobil itu nggak boleh orang makan gitu, supaya tidak ada sampah. Gitu. Jadi masyarakat akan menjadi terbiasa menggunakan transportasi umum dengan kualitas layanan yang baik, kemudian kebersihannya juga bagus, terjaga, kedisiplinan, kemudian tempat duduk yang memang sudah disediakan pas gitu, nggak dilebih-lebihkan gitu. Pelayanannya ramah, kira-kira begitu kayak Mbak Arum. Aduh, terima kasih nih Pak. Oke Pak, baik. Terkait mungkin pembangunan nih ya, apakah pemerataan pembangunan di seluruh Kabupaten Banyumas ini sudah terjadi gitu? Oh iya, kalau konsep pembangunan di Kabupaten Banyumas memang ada perimbangan antara desa dan kota. Karena kita adalah wilayah kabupaten. Kabupaten itu pengertiannya memang sebagian besar desa. Kalau kota itu kelurahan. Kalau di Kabupaten Banyumas kan ada 27 kecamatan dan 331 desa. Nah, 301 itu desa, 30 kelurahan. Artinya memang pembangunan ini
kemas demikian rupa supaya antara desa dan kota itu terjadi perimbangan. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, baik Pak Bagio. Nanti kita akan kembali lagi ya Pak Bagio, dan pemirsa Banyumas TV jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Sorot. Ya, baik pemirsa Banyumas TV, kembali lagi dalam program Sorot malam hari ini, dan ini merupakan segmen terakhir kita bersama dengan Pak Bagio ini selaku Ketua dari Komisi 2 DPRD Kabupaten Banyumas. Baik Bapak, saya ingin bertanya terkait masih masalah pembangunan ya Pak ya. Ini untuk pembangunan di Kabupaten Banyumas saat ini, apakah ada yang terhambat mungkin pekerjaannya, atau jika ada, apa sih yang menghambat dalam suatu prosesnya gitu? Jadi alhamdulillah kalau di Kabupaten Banyumas proses pembangunan karena memang sudah direncanakan sedemikian rupa dari awal oleh dinas-dinas, semua berjalan dengan baik. Hanya saja memang kita sebagai lembaga perwakilan rakyat selalu membuka untuk adanya masukan dari masyarakat, laporan-laporan tentang kekurangan, mungkin apakah ada keterlambatan pembangunan, kemudian apakah ada kekurangan volume dan sebagainya dalam pembangunan itu, atau mungkin ada kejadian-kejadian baru yang kayak misalnya ini kan musim hujan nih, banyak sekali kejadian Mbak yang namanya jembatan, kemudian jalan menjadi rusak, aspal kan musuhnya air nih. Nah, begitu kena hujan sudah pada ngelotok-ngelotok, ini tambah tonasenya berlebihan. Nah ini butuh masyarakat ikut membantu, memberikan masukan. Nah setelah ada masukan dari masyarakat, kita meneruskan apakah itu ke PU atau ke Dinas Perhubungan terkait dengan pengaturan lalu lintasnya gitu. Nah ini yang terjadi di kita. Tapi secara umum pembangunan di Kabupaten Banyumas berjalan dengan baik. Infrastrukturnya terbangun dengan baik. Ya cuma memang ada beberapa ruas yang jalan terutama ini yang mengalami gangguan baru-baru ini, kayak di ruas Margasana itu jembatan, tapi ini jalan nasional. Sekarang sedang ditangani, hari ini ditutup total karena untuk pemasangan tiang pancang. Itu ada longsor. Jadi setengah jalan di sebelah barat jembatan itu tergerus erosi. Yang mana sebelah selatannya mau dibangun jembatan baru lagi. Oh, gitu. Jadi kebetulan ini langsung ditangani sama PU pusat, tapi koordinasi dengan daerah juga cukup baik. Kemudian daerah dari wilayah Aji Barang ke Gumelar, itu juga ada jembatan yang memang tanahnya, bukan jembatan maaf, jalan yang memang tanahnya labil. Sudah beberapa kali treatment dari PU, sudah kita turunkan bangunan di sana, tapi mungkin ini butuh butuh biaya yang lebih lagi. Oleh karena itu nanti akan kita anggarkan untuk menyelesaikan persoalan itu. Baik. Nah, apa ya Pak, untuk kemungkinan gitu targetnya sendiri gitu akan diselesaikan mungkin dalam kurun waktu berapa lama sih, terkait masalah mungkin saat ini kan banyak jembatan yang tadi longsor dan juga jalan-jalan pun ikutan longsor gitu. Karena kan itu tempat yang memang untuk beraktivitas masyarakat sekitar gitu. Terkait dengan infrastruktur, kita itu menggunakan berbagai macam sumber. Yang pertama anggaran yang reguler dari PU, kemudian Perkim dan sebagainya. Kemudian yang kedua yang sifatnya insidental terjadi gitu. Itu kita menggunakan dana dari BPBD. Jadi penanggulangan bencana yang sifatnya darurat itu kita tangani. Jadi kalau misalnya ada jembatan yang terputus karena banjir gitu. Nah ini sementara anggaran kemarin belum perubahan gitu ya. Kita gunakan BPBD dari dana tidak terduga itu. Nah kita pakai ke sana. Jadi penanganannya ada yang sifatnya rutin sudah dianggarkan, ada yang sifatnya kedaruratan, maka dilakukan seketika itu juga. Baik, harus secepatnya sih, diusahakan secepatnya gitu, supaya mungkin ekonomi khususnya di Kabupaten Banyumas juga tidak lumpuh gitu ya Pak ya. Baik, ini tadi kita sudah membahas tentang pembangunan ini karena banyaknya kejadian-kejadian alam gitu ya, bencana alam. Kemudian kita beralih ke mungkin bagaimana sih Pak pembangunan di Kabupaten Banyumas ini, kan terlihat masih banyaknya terpusat
di kota, apalagi masalah pendidikan gitu. Nah, untuk di desa-desa sendiri itu bagaimana? Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Jadi begini Mbak, sempat kita diskusikan panjang. Mencolok sekali memang pembangunan di kota, kayak PEN ini dana pinjaman juga ada di kota lokusnya gitu. Kenapa? Karena ini ditujukan untuk supaya mendapatkan hasil cepat. Gitu. Jadi dengan dibangun di pusat kota, kemudian kunjungan masyarakat ke kota bukan hanya dari Banyumas tapi dari luar Banyumas, Pekalongan, Pemalang itu banyak yang kalau berlibur ke wilayah Purwokerto sini, maka lokusnya di sini. Tapi di sisi lain desa juga punya sumber pembiayaan yang berasal dari alokasi dana desa dan dana desa kan gitu. Jadi inilah yang menjadikan desa-desa juga tidak tertinggal. Di samping Kabupaten Banyumas juga meluncurkan yang namanya bantuan keuangan, BanKeudes, bantuan keuangan untuk desa. Jadi besarnya setiap desa itu berhak mendapatkan bantuan keuangan, baik itu melalui eksekutif, bupati yang berupa bantuan keuangan desa langsung, bisa juga melalui bantuan keuangan yang berdasar pokir dari anggota dewan. Nah, tapi tiap desa itu dibatasi 50% dari dana desa. Jadi kalau dana desa dalam 1 tahun, satu desa mendapatkan 1,8 miliar, maka berhak dari kabupaten untuk mendapatkan maksimal 900 juta. Lumayan, Mbak. Gitu. Iya, baik. Jadi mungkin masih dalam tahap proses juga ya Pak untuk pemerataan terkait tentang pembangunan pendidikan yang di desa-desa juga sebenarnya di setiap daerah penjuru gitu pasti membutuhkan yang namanya pendidikan seperti itu ya Pak ya. Baik Pak Bagio, ini tidak terasa ya Pak, sudah 1 jam. Sebelum kita pamit Pak pada malam hari ini, mungkin harapan dari Pak Bagio ini selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Banyumas dan mungkin pesan buat masyarakat khususnya ini Kabupaten Banyumas, silakan. Terima kasih. Yang pertama harapannya semoga pandemi tidak terjadi lagi, sudah mereda dan selesai. Kemudian kegiatan ekonomi menggeliat lagi, kemudian masyarakat bisa beraktivitas, kemudian berkegiatan yang bernilai ekonomi produktif, menjadi lebih leluasa lagi. Kemudian pemerintah pusat syukur bisa mengalokasikan lebih untuk pembangunan di wilayah daerah-daerah, karena jujur daerah memang masih butuh bantuan itu. Tadi sekitar 74% dari APBD kita itu masih ditopang oleh anggaran dari pusat berupa dana transfer umum gitu. Nah, oleh karena itulah kami berharap mudah-mudahan bisa semuanya normal, kemudian pembangunan berjalan, masyarakat makin sejahtera, dan kita semua bisa menjadi lebih maju ke depan. Baik. Terima kasih Pak Bagio atas waktunya ini sudah berkenan ngobrol, bincang-bincang bersama saya tentunya di Banyumas TV. Dan pemirsa Banyumas TV, semoga apa yang memang tadi sudah disampaikan oleh beliau bisa kita pahami ya, dan juga kita sebagai masyarakat gitu ya harus kerjasama gitu untuk mendukung mungkin peningkatan pembangunan yang ada di Kabupaten Banyumas dari pemerintah seperti itu. Saya Arumi Rani, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.